Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa hadana ila sirati bin nuril huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumati wahmi wa tuqribuna bin nuril fahmi wa tudihu lana ma ashkal hatta nafhama innaka ta'lamu wa la na'lam innaka ta'lamul ghuyub wa innaka ala kulli syai'in qadir. Kembali pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada siang ini kita masih bisa untuk beribadah dan menyembah kepada-Nya. Maka ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kata beliau mengatakan bahwa di antara tanda ibadah seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika ia merasakan akan manisnya dan lezatnya beribadah kepada Allah. Ketika kita salat, kenapa kita salat? Karena ada kenikmatan yang kita rasakan di dalam salat. Maka itu tanda, kata beliau, ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi sendiri yang mengatakan, kata Rasul mengatakan bahwa puncak kesenangan beliau adalah ketika beliau menunaikan ibadah salat. Di saat beliau sedang memiliki kesulitan, ia punya kesusahan, ia punya berbagai problem masalah dalam kehidupan, maka ia meminta kepada Bilal, "Arihna ya Bilal, wahai Bilal, senangkan kami wahai Bilal." Apa maksud perintah Nabi untuk menyenangkan itu? Maka bersabdalah Rasulullah, "Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah." Maka ketika Rasulullah meminta Bilal untuk azan, karena puncak daripada kesenangan Nabi itu ketika beliau menunaikan ibadah salat. Maka mudah-mudahan dengan zuhur ini kita datang ke rumah Allah, menunaikan ibadah salat zuhur, tanda ada nikmat salat yang kita rasakan, dan ini pertanda bahwa amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam tanpa lupanya kita kirimkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak ada kebahagiaan orang yang beriman kecuali ingin berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Man ra'ani fil manam." Siapa yang melihatku di dalam tidurnya, faqad ra'ani, maka itu ialah aku. Fa inna syaitana la yatamattal, karena setan tidak bisa meniru dan menyerupaiku, kata Rasulullah. Maka ketika seseorang bisa berjumpa dengan Nabi dalam tidurnya, ia bisa bermimpi dengan Rasulullah di dalam istirahatnya, maka kata Syekh Hasan Muhammad Syadad di dalam kitab Kaifiyah Al-Usul ila Ru'yati Sayyidina Ar-Rasul mengatakan, orang-orang yang pernah bermimpi dengan Rasulullah itu akan diberikan berbagai macam kemuliaan kepadanya. Apa kemuliaannya? Ia akan dijamin oleh Allah wafat dalam keadaan yang husnul khatimah. Ia juga akan diampuni dosanya dan dosa orang tuanya. Bahkan kemudian ia seperti seolah-olah mengkhatamkan ayat Al-Quran, dan di akhirat diberikan jaminan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan, keutamaan diberikan oleh Allah kepada orang yang pernah bermimpi dengan Rasulullah. Tapi Habib Umar bin Hafiz mengatakan, sepanjang tidak ada cinta yang besar dan rindu yang sangat-sangat besar kepada Nabi, maka akan sulit seseorang untuk berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Maka tumbuhkan rasa cinta dan rindu kepada Nabi melebihi dari apapun, karena orang beriman hanya merindukan dua, rindu ingin berjumpa dengan Allah dan rindu ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini menjelang ibadah zuhur akan kita tunaikan. Kita akan mengambil satu bahasan dalam Quran surat Nuh pada ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Ketika Allah berkata menceritakan tentang Nabi Nuh yang mengajarkan dan memerintahkan umatnya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka beristighfarlah kalian kepada Rabbmu, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, kata Nabi. Kalau kita lihat ayat ini Bapak dan Ibu, bahwa selama itu Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya, baik berdakwah secara terang-terangan maupun berdakwah awalnya dalam keadaan bersembunyi, tapi yang pertama kali dipesankan oleh Nabi Nuh kepada umatnya adalah untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pula kemudian yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, ketika beliau selesai menunaikan ibadah salat, maka Nabi beristighfar sebanyak 3 kali, kata Rasulullah. Artinya istighfar ini sangatlah penting. Bahkan redaksi yang diberikan berbagai macam. Ada kala redaksi yang pendek mengucapkan astagfirullah. Ada pula kadang redaksi yang agak panjang, astagfirullahalazim. Ada yang lebih panjang yang dikenal dengan Sayyidul Istighfar namanya. Apa makna dari pesan dari Rasulullah ini? Sesibuk dan sesempit apapun waktu kita selepas dari salat, maka yang istighfar ini jangan ditinggalkan, kata Rasulullah. Boleh jadi siang salat kita akan berangkat pergi misalkan. Boleh jadi siang salat kita sedang ditunggu oleh pesawat misalkan. Maka sesempit apapun waktumu, yang siang salat jangan tinggalkan istighfar. Ini isyarat Nabi di dalam hadis tadi. Minimal Bapak kaum muslimin, ketika siang salat kita buru-buru akan pergi, minimal yang paling pendek dibaca astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Kalau kita punya waktu yang agak panjang, maka dibacalah astagfirullahalazim. Tapi andai kita punya waktu yang berlebih dari kala itu, maka bacalah Sayyidul Istighfar. Ini penting daripada istighfar itu sendiri. Pertanyaannya, kenapa Allah memerintahkan kita untuk beristighfar? Kenapa Allah memerintahkan kita untuk meminta ampun kepadanya? Karena di dalam ilmu tasawuf nanti digambarkan bagaimana mencek kalbu kita sehat atau tidak melalui istighfar itu. Ketika hati yang sehat, kalbu yang sehat, dibacakan istighfar oleh lidahnya, maka akan muncul penyesalan di dalam hatinya. Karena Nabi berkata, an-nadamu taubah, penyesalan itu adalah taubat, kata beliau. Tapi manakala ketika kita sedang duduk, dibaca istighfar tapi tak ada rasa menyesalnya, tak ada kemudian rasa bersalah dari dosa yang dilakukan, maka itu pertanda bahwa ada masalah dalam kalbu kita sebenarnya. Silahkan lihat majlis-majlis zikir. Di majlis-majlis zikir itu Bapak dan Ibu, awal-awal zikir yang diajarkan adalah istighfar terlebih dahulu. Kenapa istighfar terlebih dahulu? Untuk tadi mencek kondisi hati kita masing-masing. Apakah hati ini bermasalah atau tidak? Apakah hati ini sedang sakit atau tidak? Apakah hati ini sedang hidup atau tidak? Karena setiap hati yang sehat, hati yang sakit dan hati yang hidup
pasti akan muncul rasa menyesal ketika istighfar itu dilontarkan. Makanya ini yang disebut oleh Imam Abu Ali Ad-Dakak, bahwa orang tidak dikatakan bertaubat kepada Allah sepanjang tidak ada rasa menyesal di dalam hatinya terhadap dosa yang ia lakukan. Bahkan lebih parahnya hati itu ketika menganggap diri ini suci, tak punya dosa. Inilah penyakit hati yang paling besar. Hati ketika menganggap diri ini paling suci, menganggap diri kita tak pernah punya dosa, menganggap kita tak punya kesalahan, tapi malah menganggap diri kita ini suci, diri kita ini bersih, diri ini mulia, maka itu bukan kemuliaan dari Allah, tapi itu pertanda ada masalah qalbu yang terberat dalam hati kita masing-masing. Makanya jangan pernah menganggap diri suci, jangan pernah menganggap diri baik, jangan pernah menganggap diri kita lebih baik dari siapapun, karena disitulah letak kalbu itu bermasalah atau tidak. Maka menceknya lewat istighfar, kata beliau. Kenapa mesti dengan istighfar? Karena Allah sendiri menyebut dirinya afuwun ghafurun ghaffarun, bahwa aku ini, kata Allah, adalah zat yang maha pemaaf dan maha pengampun. Ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita diminta istighfar, ada Allah yang maha memberi ampunan dan maaf, sekaligus untuk mengingatkan untuk saling memberi maaf di antara kita manusia. Lihat suatu ketika dalam hadis qudsi, ketika Allah bercerita, Bapak dan Ibu, semua alam-alam makhluk Allah ini protes kepada Allah. Apa yang mereka proteskan? Bumi dikala itu protes kepada Allah. Wahai Allah, kulihat manusia adalah manusia yang memakai nikmat-Mu, tapi ia tak bersyukur terhadap nikmat yang Kau berikan, ya Allah. Biarkan dan izinkan aku, kata bumi, untuk menelan semua manusia dan ada di atas dunia. Berkata pula langit kepada Allah, aku begitu juga, wahai Allah, biarkan akan kuhimpit manusia itu dengan langitku, ya Allah. Berkata bumi, biar akan kuhampaskan manusia tadi. Berkata lautan, biar ku tenggelamkan manusia tadi. Karena melihat begitu banyaknya maksiat dan kesalahan manusia kepadamu, ya Allah. Tapi apa jawaban Allah? Pertanda Allah itu pemaaf, Allah itu pengampun. Allah cuma menjawab, da'uni khalqi. Biarkan manusia itu, wahai bumi. Biarkan manusia itu, wahai langit. Biarkan manusia itu, wahai laut. Biarkan manusia itu, wahai gunung. Kenapa? Khalqi, aku yang menciptakan mereka. Kalaulah aku yang menciptakan mereka, lau khalaqtumuhum la rahimtumuhum. Kalau kalian yang menciptakan manusia, akan muncul rasa kasih sayang kalian kepada manusia. Tapi karena bukan kalian yang menciptakan, tapi aku yang menciptakan, walaupun manusia banyak salah dan maksiat, aku punya kasih sayang terhadap mereka. Apa kata Allah? Intaru ilayya fa'ana habibuhum. Jika manusia itu bertobat kepadaku, maka aku akan menjadi kekasihnya. Wa illam yantahu, tapi jika manusia itu tidak bertobat kepadaku, fa'ana tabibuhum, aku akan tuntun mereka untuk bertobat kepadaku. Begitu kasih sayang Allah kepada manusia. Luar biasa kasih sayang Allah. Bumi meminta menghancurkan manusia, langit meminta menenggelamkan manusia, laut meminta untuk menenggelamkan manusia. Allah berkata, aku yang membimbing mereka untuk taubat kepadaku. Makanya karena saking besarnya kemudian permintaan maaf Allah itu, saking besarnya rasa ampunan Allah, disitulah sebagai sebuah isyarat ada satu hal yang mesti selalu kita lakukan, yaitu beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saja hari ini Bapak dan Ibu, musibah yang terjadi di hari kita, erupsi Gunung Merapi,
bukan disebabkan oleh apapun, tapi disebabkan oleh dosa-dosa dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan lihat, biasanya Merapi gunung meletus ada tanda-tandanya, tapi di Merapi hari ini tak ada tanda sedikit pun. Tapi tiba-tiba ia datang dengan erupsinya, menggambarkan bahwa kita bukanlah manusia yang kuat, kita hanya makhluk yang lemah. Maka kembalilah lewat musibah itu kepada Allah. Dan Allah menjanjikan dalam Quran, ketika orang tadi mau istighfar dan bertobat, di dunia aku berikan ia manfaat. Apa yang kami dapat di dunia, ya Allah? Yursilus samaa alaikum midraran, akan kami turunkan hujan lebat sebagai keberkahan untuk manusia. Wa yumdikum bi amwalin wa banin, aku berikan juga, kata Allah, akan anak keturunan, aku tambah akan harta-hartamu. Tidak pun dari segi jumlah, tapi keberkahan dalam keluarga, keberkahan dalam harta akan kuberikan kepadamu. Apalagi wahai Allah, akan kuberikan engkau sungai yang mengalir, begitu juga dengan sungai mengalir dan juga kebun-kebun. Maknanya kenikmatan hidup dan kebahagiaan hidup. Maka orang yang beristighfar, 5 ini dijanjikan oleh Allah: berkah hidup, nikmat hidup, bahagia hidup, harta dan anak keturunan. Di akhirat, apa yang kami dapatkan kalau kami mau beristighfar? Di Quran surat ketiga 133, wasari'u ila magfirah min rabbikum, ketika engkau mau beristighfar kepadaku, kusiapkan surga seluas langit dan bumi untukmu, kata Allah. Dan ini yang disebut oleh Imam Al-Qushairi, awalul manzil min manazilis salikin. Jalan pertama untuk mendekat kepada Allah mesti lewat istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan yang disampaikan di Quran surat Nuh ayat ke-10 sampai ke-12. Artinya ada yang harus kita perbanyak lagi hari ini. Apa itu? Beristighfar kepada Allah. Hasan Al-Basri, datang orang yang kekeringan. Beliau menjawab, kebun kami kekeringan. Bagaimana wahai Hasan Al-Basri? Istighfar kepada Allah. Ada orang sudah berumah tangga tapi belum diberikan keturunan, istighfar kepada Allah. Ada orang kemudian yang hasil panennya tidak jadi-jadi, istighfar ke Allah. Kenapa? Kunci semua lepas dari kesulitan di atas dunia terletak di istighfar dan bertaubatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih kami yang menyampaikan, al-fakir da'ahullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.